Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Tidak terasa kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Sangat begitu cepat. Pantang dan puasa tentu masih rutin dan dengan semangat yang tinggi kita jalankan. Selama masa Prapaskah ini, kita diberikan waktu untuk semakin memurnikan hati, membersihkan diri kita, agar nanti pada Paskah yang mulia, kita sungguh lahir kembali menjadi manusia-manusia yang baru, memiliki semangat yang baru, terlebih semangat anak-anak Tuhan tentunya. Bacaan Injil yang barusan saja kita dengar, penginjil Yohanes menampilkan di sana betapa Bapa yang kita imani sangat mengasihi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, tentu termasuk kita semua di dalamnya. Para sahabat yang terkasih, kasih Allah ini ibaratkan tidak hanya di bibir, melainkan berbuah secara nyata dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dalam apa? Yakni melalui Yesus Kristus, Putra Bapa, yang mana selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan misteri sengsara, wafat, dan nanti kita rayakan kebangkitannya pada Paskah yang mulia. Yesus menjadi bukti yang nyata betapa cinta Allah pada kita semua. Bahkan Ia merelakan anaknya menderita dan wafat di kayu salib. Injil Yohanes menampilkan bagaimana cara kematian Yesus yang digambarkan tergantung di kayu salib menjadi tanda kemuliaan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dengan sendirinya salib bagi kita tentu bukanlah sebuah penghinaan, melainkan tanda kemenangan. Bahwasanya kita sudah ditebus menjadi pribadi-pribadi anak-anak Allah yang sejati.
kita telah ditebus dari kuasa dosa. Apa syaratnya agar kita terlepas dari kuasa dosa ini? Injil Yohanes mengatakan bahwasanya kita harus berjalan sampai pada sang terang itu sendiri. Siapa itu? Tidak lain ialah Yesus Kristus. Bahwasanya Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan kita, dan setiap dari kita yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Di masa Prapaskah ini, apakah kita sudah menemukan kesadaran? Selama ini, apakah saya, Anda, dan kita semua sudah hidup seturut dengan cahaya terang ini? Ataukah kita masih menjadi hamba-hamba kegelapan sebagaimana yang disebutkan dalam Injil tadi? Tentu di tengah situasi dunia yang kian maju ini, banyak hal yang membuat kita menjadi terpana, terlena, dan tanpa kita sadari kita telah menjadi nyaman. Ibaratkan kita tidur nyenyak dengan situasi yang demikian menggoda ini. Entah itu tawaran-tawaran dunia digital dan lain sebagainya. Mari, masih ada waktu bagi kita untuk berefleksi, melihat diri kita. Apakah kehidupan iman kita dari hari ke hari semakin mengalami peningkatan, atau justru sebaliknya semakin mengalami kemerosotan? Buka hati, buka pikiran, dan tentu buka telinga kita untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan katakan bagi hidup saya, Anda, dan kita semua. Tentu Tuhan berkarya dalam hidup kita dengan caranya yang luar biasa, yang mungkin tanpa kita sadari melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa hidup kita yang bukan hanya peristiwa yang menyenangkan, terkadang juga peristiwa yang harus menuntut kita untuk meneteskan air mata. Beranikah dalam situasi baik saat kita senang maupun sedih, saat kita bersuka cita maupun saat kita sedang berduka cita, kita tetap mengatakan, Yesus, aku percaya kepadamu, Engkaulah penyelamatku, bawalah aku untuk sampai pada hidup yang kekal. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.